habis melihat pasien. Ya, jadi pagi ini kita akan membahas tentang penata laksanaan gangguan fungsional kelenjar tiroid, yaitu gangguan fungsional bisa berupa hipo maupun hipertiroidisme. Jadi mungkin bahan ini masih bahan-bahan yang hampir yang sama dengan bahan-bahan sebelumnya. Mungkin mudah-mudahan kalian sudah ada yang pegang ini, sudah sempat baca-baca. Nanti kita tinggal melanjutkan dengan diskusinya saja. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini anatomi kelenjar tiroid itu kita lihat tiroid itu terletak di daerah leher ya, secara topografis. Secara topografis ini dikelilingi oleh beberapa struktur ya. Kalau kita melihat itu kelenjar tiroid terletak pada trigonum ya, semacam trigonum antara otot sternocleidomastoideus kanan dan kiri dan daerah submental ya. Jadi di daerah semacam seperti segitiga sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini kelenjar tiroid melekat pada cicin trakea ya. Nanti ini secara anatomis bisa dipelajari secara mandiri di anatomi. Nah, kelenjar tiroid sendiri itu terdiri dari, kalau dilakukan pemotongan secara histologis, terdiri dari beberapa folikel ya, folikel tiroid ya. Ini folikel-folikelnya, ruang-ruangnya, tempat penyimpanan. Di dalamnya ada koloid ya. Nah, di dalam sini adalah tempat penyimpanan hormon tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu menghasilkan 3 jenis hormon. Ada T3 atau triiodothironin, kemudian ada T4 atau tiroksin, ya, di mana T3 dan T4 ini mengandung yodium untuk stimulasi metabolisme dalam sel-sel tubuh kita. Ada satu lagi hormon yang diproduksi, ya, kalsitonin. Nah, ini lebih banyak berhubungan dengan metabolisme di kalsium di tulang. Nah, hormon tiroid adalah hormon metabolik. Nah, dia memacu berbagai proses metabolisme seperti metabolisme kalori ya. Jadi bersifat kalorigenik, meningkatkan konsumsi O2 di semua jaringan, meningkatkan kecepatan bernapas, meningkatkan jumlah sel darah merah. Jadi pasien-pasien dengan hipertiroid biasanya akan terjadi kondisi peningkatan frekuensi pernapasan akibat konsumsi O2 yang meningkat ya. Juga adanya peningkatan jumlah sel darah merah atau erythropoiesis yang meningkat. Nah, selain itu juga hormon tiroid mempengaruhi cardiac output, jadi denyut jantung meningkat dan kontraksi jantung juga meningkat. Dan hormon tiroid juga bersifat diabetogenik, ya, bukan berarti sebagai penyebab langsung diabetes, tapi dia mempunyai efek meningkatkan metabolisme karbohidrat. Jika absorpsi karbohidrat atau glukosa di usus meningkat, dan juga proses pembentukan glukosa baru di hati maupun di ginjal pun akan meningkat. Ini fungsi hormon tiroid selanjutnya adalah metabolisme lemak, dia meningkatkan sintesis dan metabolisme kolesterol, kemudian mobilisasi lemak, meningkatkan lipolisasi, pembentukan lemak, kemudian untuk metabolisme protein, dan penting juga untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada fase-fase krusial kehidupan. Pada 3 tahun pertama kehidupan, dia memacu perkembangan dan pematangan sel sistem saraf. Nah, hormon sintesis, hormon tiroid adalah hormon yang dibuat dengan tahapan sintesis sebagai berikut. Dia bahan bakunya adalah yodida, ya, yodida sebagai bahan baku dari eksogen. Dia akan kemudian masuk dalam tubuh kita dan kemudian disintesis melalui 7 tahapan sintesis. Trapping atau pengambilan yodium oleh kelenjar tiroid saat kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung yodida, maka yodida tadi akan ditangkap oleh kelenjar tiroid kita saat melalui sirkulasi, kemudian saat melewati kelenjar tiroid dia akan segera ditangkap oleh kelenjar tiroid. Fase selanjutnya adalah oksidasi. Oksidasi dari bahan mentah yodida tadi menjadi yodium. Jadi sebenarnya yang terkandung di dalam bahan-bahan makanan, dalam garam, ya, mungkin makanan laut, ya, atau minum-minuman itu ada dalam bentuk yodida. Setelah dioksidasi dia baru berubah menjadi yodium. Selanjutnya yodium akan diikat, pengikatan yodium menjadi monoiodothironin dan diiodothironin, dan selanjutnya molekul-molekul tersebut mengalami coupling, ya, berpasang-pasangan menjadi triiodothironin dan tetraiodothironin.
Nah, triiodotirion bisa gabungan dari satu monoiodotirion dan satu diiodotirion dan satu monoiodotirion, bisa juga gabungan dari dua diiodotirion membentuk T4. Nah, setelah terjadi coupling, maka selanjutnya akan ditimbun atau disimpan dalam folikel tiroid, ya, dan di dalam pembentukan koloid di situ terdapat kandungan dari hormon tiroid yang nantinya siap untuk dilepaskan bila diperlukan. Nah, kemudian di dalam koloid ini terjadi deiodinasi selanjutnya. Pada tahapan sebelum dilepaskan terjadi deiodinasi, di mana iodida ini ikatannya adalah iodida ditambah residu tirosil dan tiroglobulin. Kemudian saat akan disekresikan, dia akan dilepaskan dalam bentuk istilahnya di proteolisis, dan selanjutnya hormon tiroid siap untuk dikeluarkan. Sehingga pada tahapan ini, saat hormon tiroid dilepaskan ke dalam sirkulasi, maka dia selanjutnya akan bekerja sesuai dengan fungsinya yang disebut dalam slide sebelumnya tadi. Nah, ini kalau secara skematisnya, biosintesis hormon tiroid, waktu iodida ditangkap oleh folikel tiroid, dia secara transport aktif, iodida kemudian akan masuk ke dalam folikel tiroid dan selanjutnya akan dioksidasi menjadi iodium, ya. Iodium kemudian akan berikatan, ya, membentuk monoiodotirosin dan diiodotirosin, dan selanjutnya dua molekul ini akan mengalami coupling atau berpasang-pasangan membentuk molekul triiodotironin dan tetraiodotironin. Nah, kemudian transportasi hormon setelah dia dilepaskan ke sirkulasi, maka hormon tiroid itu berikatan dengan protein di dalam plasma. Jadi sebagai carrier-nya atau pengangkutnya. Bisa 3 macam protein yang mengikat, yaitu globulin, prealbumin, dan albumin. Ya. Nah, di dalam sirkulasi itu ternyata ikatan antara hormon tiroid dengan protein pengikatnya itu ada perbedaan antara T3 dan T4. Jadi ada dua hormon tiroid, yaitu T3 dan T4, itu afinitasnya berbeda, di mana afinitas tiroksin atau T4 itu lebih besar dibandingkan dengan T3. Sehingga akibatnya apa? Karena afinitasnya lebih rendah, maka T3 lebih mudah berpindah ke jaringan sasaran. Dan T3 juga mulai kerjanya lebih cepat dan masa kerjanya lebih singkat. Dan ini juga berdampak pada efek klinis, di mana pada jaringan T3 itu mempunyai peran yang besar dalam menimbulkan efek pada jaringan. Sehingga di sini nanti ada perbedaan kapan kita melakukan pemeriksaan T4, kapan kita melakukan pemeriksaan T3, dan apa implikasi klinis dari hasil-hasil pemeriksaan tadi. Nah, selain dalam bentuk ikatan dengan protein plasma, maka sebagian hormon tiroid kemudian segera akan dilepaskan di sirkulasi dalam bentuk hormon bebas, ya. Hormon bebas, jadi ada istilah T4 bebas atau free T4, dan ada T3 bebas atau free T3, di mana di sirkulasi jumlahnya itu hampir sama, T4 sekitar 0,3% dan T3 sekitar 0,25%, ya. Ya, jadi total, jadi hormon tiroid total itu adalah hormon tiroid yang jumlah hormon tiroid yang berikatan dengan proteinnya. Jadi ada istilah T3 atau T4 total dan ada istilah T3 atau T4 bebas. Jadi kalau T3 atau T4 bebas adalah hormon tiroid yang terlepas dari ikatan dengan proteinnya. Sedangkan kalau hormon tiroid yang bebas dan hormon tiroid yang terikat dengan protein pengikatnya disebut sebagai hormon tiroid total. Jadi nanti dalam pemeriksaan laboratorium ada pemeriksaan T3 total, T4 total, itu artinya hormon tiroid masih berikatan dengan protein pengikatnya. Sedangkan kalau hormon tiroid yang bebas itu hormon tiroid yang tidak berikatan dengan protein pengikatnya. Dan ini nanti akan penting bagi kita bahwa sebenarnya kalau kita melakukan pemeriksaan T3 ataupun T4 total, maka pada akhirnya nanti di hasil yang kita dapatkan tadi seolah-olah menggambarkan bahwa kadar hormon tiroidnya meningkat pada batas-batas yang borderline dengan nilai range normal. Kadang-kadang kita melihatnya seolah-olah meningkat, padahal peningkatan itu adalah akibat kandungan dari protein pengikatnya. Sehingga secara praktis klinis untuk T4 itu sebaiknya kita melakukan pemeriksaan dalam bentuk yang free atau yang bentuk yang bebas, free T4. Tapi berbeda untuk T3. Kalau T3 kita
Kalau kita bisa melakukan pemeriksaan on the spot, artinya kita ngambil sampel langsung kita periksa, kita memang bisa melakukan pemeriksaan T3 secara langsung. Tapi kalau kita harus melakukan collecting sampel dulu, setelah kita ambil kemudian baru beberapa jam baru kita lakukan pemeriksaan, ini akan menunjukkan hasil yang mungkin tidak sama dengan saat hormon T3 sendiri disekresikan, karena sifat T3 yang afinitasnya lebih rendah, ya, lebih kecil dibandingkan T4 dan juga dia lebih mudah kerjanya lebih cepat dan masa kerjanya lebih singkat, maka kadar free T3 kalau kita ambil setelah kita periksa setelah pengambilan sampel beberapa saat atau beberapa jam setelah pengambilan sampel, maka kadar hormon free T3 yang kita ambil itu tidak menggambarkan kadar yang representatif untuk sekresi T3 di sirkulasi, ya. Karena itulah maka untuk T3 lebih dianjurkan untuk pemeriksaan total T3-nya saja. Tapi kalau untuk T4 maka sebaiknya atau seharusnya dilakukan dalam bentuk pemeriksaan yang free atau free T4. Jadi nanti dalam aplikasi klinis nanti kita menganjurkan bahwa untuk pemeriksaan hormon tiroid untuk free T4, untuk T4 kita lakukan dalam bentuk free, tapi untuk T3 kita dalam bentuk yang total saja. Ini mengingat dari sisi teknis laboratorium sebenarnya. Tapi kalau kita sanggup melakukan pemeriksaan on the spot, langsung ambil sampel, langsung periksa, ya mungkin free 3 itu lebih baik. Nah, untuk kelenjar tiroid, itu penyakit-penyakit tiroid yang ada bisa dalam bentuk pembesaran massa tiroid, pembesaran kelenjar tiroid, dan juga bisa perubahan fungsi, ya, perubahan fungsional. Jadi kalau untuk pembesaran atau perubahan bentuk maupun ukuran tiroid itu ada dalam bentuk yang noduler, ya, ada yang berbentuk struma atau pembesaran difus, ya, atau namanya adalah goiter. Jadi kalau istilah struma itu sebenarnya merujuk pada istilah pembesaran tiroid yang difus. Nah, jadi kadang-kadang kita menggunakan istilahnya yang mungkin kurang tepat, misalnya struma nodosa, misalnya itu sebenarnya kurang tepat karena istilah struma itu sebenarnya mengacu pada pembesaran tiroid yang diffuse. Kalau pembesaran nodul kita cukup sebut dengan pembesaran noduler atau nodul tiroid saja, ya. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata struma nodosa itu sebenarnya kurang tepat, mengingat struma sendiri mengacu pada pengertian pembesaran kelenjar tiroid yang bersifat diffuse, ya. Nah, untuk nodul tiroid itu ada dua kondisi, yaitu nodul maligna dan nodul jinak, ya, nodul maligna dan benign. Nanti ada kuliah khusus mungkin dari bagian bedah yang akan menyampaikan tentang keganasan pada kelenjar tiroid. Nah, untuk yang pembesaran diffuse nanti kita akan lihat secara fungsional. Nah, untuk pembesaran diffuse biasanya kebanyakan dari sisi histopatologi itu sebenarnya kebanyakan adalah jinak. Jarang sekali kita mendapatkan dan hampir tidak pernah mendapatkan pembesaran diffuse yang maligna. Ya. Nah, biasanya pembesaran diffuse dari kelenjar tiroid itu lebih berhubungan dengan fungsinya. Bisa fungsinya meningkat atau fungsinya normal atau turun. Nah, jadi ada yang fungsi meningkat berarti disebut sebagai struma toksik atau struma toksik atau goiter toksik. Toxic goiter kalau istilah-istilah di jurnal-jurnal kita lihat adalah toxic goiter. Kalau yang dia hormonnya tidak meningkat atau bahkan turun disebut sebagai struma non toksik atau struma non fungsional. Jadi istilah toksik itu sama dengan fungsional. Istilah non toksik jadi istilahnya non fungsional. Ya non fungsional ini bisa normal, bisa rendah ininya kadar hormonnya. Nah, kemudian juga istilah misalnya kita menggunakan struma diffusa itu sebenarnya kurang tepat juga karena ya namanya struma ya sudah diffuse, ya, pembesaran diffuse, jadi kita bisa ditambahkan keterangan diffusa di belakangnya, ya. Jadi cukup struma saja gitu, ya. Nah, ini untuk penyakit-penyakit tiroid pada umumnya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan fungsi hormon tiroid itu adalah perubahan sekresi, bisa berupa hipertiroidisme maupun hipotiroidisme, ya. Jadi mungkin akan banyak pertanyaan mungkin dari mahasiswa tentang fungsi kelainan fungsional dari hiper maupun hipotiroidisme. Ini tadi ya mungkin mengulang saja. Tapi ada satu lagi yang mungkin tadi belum disebut, yaitu adanya inflamasi pada kelenjar tiroid atau tiroiditis. Tiroiditis ini bisa bersifat autoimun maupun yang non autoimun. Kalau yang autoimun jelas pada kondisi fungsi yang meningkat, yang paling banyak adalah pada Graves' disease, ya. Tapi kalau pada yang hipotiroidisme yang paling banyak itu adalah tiroiditis autoimun pada Hashimoto disease, ya. Nah, untuk tiroiditis juga bisa disebabkan oleh
non autoimun seperti akibat infeksi, ada infeksi bakterial, ada infeksi virus, ada juga infeksi jamur ya lain-lain. Kalau saya beberapa kali mendapatkan kasus tiroiditis karena infeksi jamur. Kita treat infeksi jamurnya, maka dia akan kembali berfungsi dengan baik. Atau kita juga ketemu pasien-pasien dengan tiroiditis TB ya. Beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu saya mendapatkan kasus pada ibu-ibu yang tanpa keluhan, ternyata ada pembesaran kelenjar tiroid. Setelah kita ambil sampel, hasilnya adalah TB. Jadi pada TB kelenjar tiroid, cukup kita berikan obat anti tuberkulosis, mudah-mudahan nanti hasilnya akan terjadi penyembuhan yang baik. Nah, ini adalah kelainan-kelainan pada kelenjar tiroid. Ya, jadi ada kelainan anatomis, pembesaran kelenjar tiroid berupa nodul maupun diffuse, dan kemudian kita menilai lagi setelah adanya pembesaran tadi, kita juga menilai fungsinya, bisa hipo, hiper, atau eutiroid ya. Bisa juga karena adanya inflamasi, menilai adanya inflamasi tiroiditis. Nah, inflamasi pun ada yang bersifat kronik, ada yang bersifat akut. Kalau tiroiditis akut, cirinya adalah ada rasa nyeri biasanya pada kelenjar tiroid. Tapi kalau tiroiditis yang sudah kronik, itu kebanyakan tidak ada lagi rasa nyeri. Dan ada kekhasan sendiri untuk tiroiditis, biasanya pada perabaan itu kelenjar tiroidnya lunak ya, lunak sekali. Jadi misalnya pada Hashimoto, setelah kita palpasi itu pembesaran kelenjar tiroidnya itu lunak biasanya ya, atau ya lunak. Kalau pada keganasan kanker tiroid itu pada palpasi pembesaran kelenjar tiroidnya bersifat pada perabaan terasa keras, dan juga kadang-kadang permukaan yang tidak rata. Ya. Nah, jadi penting bagi kita untuk melakukan screening. Ini screening penyakit tiroid yang berhubungan dengan fungsi hormon tiroid ya. Jadi pada screening penyakit tiroid, pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan TSH. TSH adalah hormon yang di segmen anterior dari klitis ya, yang merupakan hormon disebut sebagai thyroid stimulating hormone. Nama lainnya adalah tirotropin ya, tirotropin. Jadi TSH ini setelah dikeluarkan oleh hormon tiroid, oleh hormon kelenjar hipofisis anterior, dia akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, jadi hasil dari stimulasi dari kelenjar TSH ini, maka kelenjar tiroid akan mengeluarkan hormon tiroid sesuai kebutuhan. Nanti kalau sudah cukup kebutuhannya digunakan untuk metabolisme sudah cukup, maka dia akan feedback, TSH akan segera turun kembali kadarnya. Ini disebut sebagai fenomena endokrinologis. Bila ada kebutuhan, maka TSH akan segera menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Bila kebutuhan sudah tercukupi, maka dia akan mengirim sinyal feedback sehingga TSH akan turun kembali. Dia tidak akan terus-menerus menstimulasi kelenjar tiroid. Nah, jadi penting untuk screening, yang pertama kita periksa adalah TSH. Jadi kalau kita dapatkan ada 3 skenario dalam pemeriksaan TSH, kita bisa dapatkan hasil normal, bisa meningkat, atau juga rendah. Kalau TSH normal, berarti tidak ada kelainan fungsional. Besar kemungkinan tidak ada kelainan fungsional. Tapi kalau TSH-nya rendah, maka ini adalah suatu kemungkinan hipertiroid yang harus dibuktikan dengan pemeriksaan free T4-nya. Ya. Bila terbukti free T4 meningkat, maka ini TSH rendah, free T4 meningkat, maka ini suatu kondisi hipertiroidisme yang primer artinya. Ya. Primer artinya terjadi hipersekresi kelenjar tiroid oleh hipersekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid, sehingga dia akan mengirim feedback TSH-nya hasilnya rendah. Ya. Itu disebut sebagai hipertiroidisme primer. Tapi kalau ternyata didapatkan kadar free T4-nya rendah juga misalnya TSH-nya rendah, free T4-nya juga rendah, maka ini merupakan kondisi yang disebut sebagai hipotiroidisme primer, hipotiroidisme sekunder ya, hipotiroidisme sekunder. Sebaliknya kalau TSH-nya tinggi, ya, TSH tinggi kemudian didapatkan TSH tinggi dan free T4-nya rendah, itu suatu kondisi hipotiroidisme primer. Tapi kalau TSH-nya tinggi dan free T4-nya juga tinggi, maka kondisi ini disebut sebagai hipotiroidisme sekunder. Jadi itu menentukan. Jadi dari hasil pemeriksaan laboratorium bisa kita lihat, dan kemudian kita interpretasikan
sebagai kemungkinan kelainan primer atau sekunder ya. Ya. Jadi kita harus kembali ke fenomena endokrinologis yang kemarin sempat kita singgung. Tentang fenomena endokrinologis bila terjadi hiposekresi pada target gland-nya, ya, dalam hal kelenjar tiroidnya terjadi hiposekresi pada target gland, pada kelenjar tiroid, maka akan mengirim feedback sehingga terjadi hiposekresi pada master gland, yaitu TSH akan turun. Tapi bila terjadi hipersekresi pada master gland, maka akan terjadi hipersekresi pada targetnya, ya. Jadi awalnya di sini kelainannya di pusat. Tapi kalau awalnya kelainannya adalah di kelenjar tiroidnya, maka dia akan mengirim feedback negatif ke master gland-nya. Tapi kalau asal muasal kliennya kalau TSH meningkat, misalnya ada tumor di hipofisis, maka kelenjar tiroid pun akan meningkatkan sekresi dari hormon tiroidnya. Demikian sebaliknya kalau terjadi hormon yang menekan sekresi TSH di hipofisis, ada tumor yang menekan sekresi TSH, maka di kelenjar tiroid pun akan terjadi hiposekresi dari kelenjar tiroid. Nah, itu yang berdasarkan fenomena endokrinologis, adanya feedback negatif dan adanya korelasi yang berbanding lurus pada hasil-hasil pemeriksaan yang kita dapatkan. Nah, ini kalau terjadi perubahan hormonal pada hipertiroidisme dan hipotiroidisme, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah mencerminkan adanya kelainan primer pada kelenjar tiroidnya. Nah, bila terjadi kelainan primer hipertiroidisme primer, maka yang didapatkan adalah free T4 meningkat dan TSH yang turun. Tapi bila terjadi hipotiroidisme primer, maka di sini free T4-nya turun dan TSH-nya meningkat. Nah, ini adalah gambaran kelainan primer pada kelenjar tiroid, kelainan fungsional pada kelenjar tiroid. Nah, ini kadar normalnya yang mungkin nggak usah terlalu dihafal, karena nanti laboratorium juga bisa menggunakan reagen yang berbeda ya. Tapi mungkin yang penting bagi kita mungkin melihat satuan yang dipakai. Ada yang menggunakan nanogram, ya, ada yang menggunakan mikrogram, ya, ada yang menggunakan pikogram dan lain-lain. Yang penting nanti kita kalau membaca kadar hormon tiroid, kita harus lihat nilai referensi yang digunakan oleh laboratorium yang memeriksanya. Nah, jadi dengan adanya kelainan fungsional kelenjar tiroid atau kelainan fungsional tiroid, maka kita bisa menentukan terapi dasarnya apa yang akan kita berikan. Ya. Bila ada kelainan fungsional berupa penurunan sekresi hormon tiroid, yaitu hipotiroidisme, maka terapi ini jelas kita berikan substitusi hormon. Ya. Ya, prinsipnya adalah menggunakan dosis yang rendah, kemudian ditingkatkan. Nah, ini adalah prinsip untuk melakukan substitusi hormon pada kondisi hipotiroidisme. Kita memulai dengan dosis rendah, kita lihat responsnya dalam waktu 2-4 minggu, dan kemudian kita akan tingkatkan sesuai dengan hasil yang didapat pada pemeriksaan sebelumnya. Nah, kemudian pada hipertiroidisme, sebaliknya, itu kalau terjadi kondisi hipertiroidisme, maka kita harus memberikan obat-obat yang bersifat sebagai anti-tiroid. Obat-obat anti-tiroid, ya, itu prinsipnya berbeda dengan substitusi hormon tiroid, ya. Kalau substitusi kita menggunakan mulai dengan dosis rendah, kemudian kita tingkatkan. Tapi kalau pada kondisi hipertiroidisme, maka kita mulai dengan dosis yang tinggi, ya, mulai dosis tinggi, kemudian baru kita turunkan. Nah, ini perbedaan prinsip terapi fungsional kelenjar tiroid. Pada kondisi hipo maupun hiper itu terjadi perbedaan prinsip saat memulai dosis awal terapi. Nah, untuk hipertiroidisme sendiri, itu ada modalitas lain yang bisa kita berikan selain pengobatan anti-tiroid. Bisa menggunakan pendekatan ablatif atau merusak, mendestruksi kelenjar tiroidnya. Bisa berupa operasi bisa total maupun sebagian, dan juga bisa diberikan yodium radioaktif. Nah, ini pendekatan ini bersifat ablatif atau pendekatan yang bersifat mendestruksi kelenjar tiroid, merusak kelenjar tiroid. Sehingga kelenjar tiroid yang rusak, maka hasilnya adalah gangguan fungsional fungsi hormon tiroidnya menurun, ya. Nah, tapi ini penting bagi kita untuk melakukan edukasi ke pasien. Jadi untuk kelainan fungsional hormon tiroid itu terapinya tidak ada yang memuaskan atau yang membuat pasien menjadi ideal, tidak ada yang ideal gitu. Jadi kalau kita menggunakan hormon tiroid, ya, kita harus menggunakan hormon ini secara jangka panjang, ya. Jadi untuk penyakit autoimun, kalau khusus untuk tiroid itu kita penggunaan dalam tempo
18 sampai 24 bulan untuk melihat ada tidaknya remisi. Ya. Nah, dalam waktu 18 sampai 24 bulan, bila terjadi remisi maka obat bisa kita hentikan. Tapi sebaliknya bila tidak terjadi remisi atau gagal remisi, maka obat akan diteruskan untuk periode yang kedua. Nah, ini tergantung nanti berapa kali kita memulai atau mengulang periode terapi ini, ya. Nah, jadi itulah kelemahan dari atau kerugian dari penggunaan obat anti tiroid. Harus makan obat jangka panjang, targetnya adalah remisi, dan bila tidak tercapai remisi, kita bisa memperpanjang masa pengobatan. Ya. Atau sebaliknya, atau setelah tercapai remisi, misal pasien sudah mendapatkan anti tiroid selama periode 18 sampai 24 bulan dan tercapai remisi. Setelah obat dihentikan, maka dia akan bisa terjadi kemungkinan relapse atau rekurensi dari penyakitnya. Sehingga ini harus kita jelaskan ke pasien setelah memberikan obat anti tiroid, tercapai remisi bisa stop, dan nanti misalnya bisa ada dua kemungkinan, tetap remisi dipertahankan atau juga bisa terjadi rekurensi. Nah, kemudian juga penting edukasi bahwa penggunaan anti tiroid tidak bisa kita berikan hanya dalam waktu periode kurang dari 18 bulan atau 2 tahun. Misal pasien kadang-kadang dalam waktu 1 atau 2 bulan atau mungkin sekitar 3 bulan dia sudah mencapai hormon kadar tiroid yang normal, ya, misalnya sudah tercapai normal dan kemudian menghentikan sendiri. Nah, ini biasanya akan lebih menyulitkan untuk tercapainya remisi pada pengobatan selanjutnya. Jadi ini penting bagi kita saat kita memulai terapi, ya, saat kita memulai terapi dengan anti tiroid, maka ada beberapa edukasi harus disampaikan. Pertama, ini pengobatan jangka panjang. Yang kedua, tidak boleh menghentikan terapi di tengah jalan, istilahnya, ya. Yang ketiga, dia targetnya adalah remisi, ya. Targetnya remisi. Kemudian yang keempat, dia setelah tercapai remisi bisa terjadi relapse atau rekurensi. Nah, ini harus penting disampaikan kepada pasien. Nah, itu sebagai opsi pertama, yaitu dengan menggunakan anti tiroid. Ada opsi kedua, yaitu dengan menggunakan terapi ablatif, ya. Terapi ablatif bisa operasi maupun radioaktif. Nah, untuk terapi ablatif itu juga ada keuntungan dan kerugiannya, ya. Jadi keuntungannya kondisi autoimunnya bisa kita hentikan, ya, bisa kita force, istilahnya itu bisa kita paksa untuk di stop. Gitu. Jadi pada kondisi ini autoimun karena kelenjarnya sudah diangkat, maka dengan demikian proses autoimun pada kelenjar tersebut pun akan bisa dihentikan. Cuman kerugian adalah setelah tindakan operasi atau iodium radioaktif, maka kelenjar tiroid akan kehilangan fungsinya atau berkurang fungsinya. Dengan hasil akhir adalah terjadi hipotiroidisme. Nah, ini juga harus penting disampaikan kepada pasien. Jadi keuntungannya dia efektif dalam hal mengendalikan hipertiroidismenya, dia sangat efektif. Tapi kerugiannya nanti kita akan timbul kondisi hipotiroidisme yang mungkin bagi pasien pun akan tidak menyenangkan karena harus substitusi hormon seumur hidupnya. Nah, cuman ini dari sisi mana Pak? Kalau kita scoring antara kelebihan dan kekurangan antara dua cara, yaitu menggunakan obat atau dengan cara ablatif, maka nanti tinggal kita serahkan kepada pasien untuk mengambil keputusan. Kita hanya memberikan opsi tentang keuntungan dan kerugian. Nah, walaupun mungkin di beberapa negara yang fasilitas radioaktifnya sudah tersebar di seluruh senter-senter rumah sakitnya, maka penggunaan ablatif ini lebih terpilih dibandingkan dengan penggunaan obat anti tiroid. Misalnya pasien-pasien yang berobat di negara tetangga yang fasilitas nuklirnya itu sudah memadai, biasanya datang ke kita dengan sudah mendapatkan terapi radioaktif. Nah, kalau di kita kan baru ada di Jakarta, ya, baru ada di Bandung yang sudah rutin melakukan pelayanan. Di beberapa daerah sempat ada pelayanan, kemudian nggak tahu, mungkin karena berhubungan dengan suplai dari zat radioaktifnya, maka sampai saat ini hanya Jakarta dan Bandung yang tetap eksis dalam pelayanan radioaktif nuklir untuk kelenjar tiroid, untuk kelainan kelenjar tiroid. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada pasien. Sebagai dokter, kita harus mampu menjelaskan tentang advantage dan disadvantage dari modalitas terapi yang kita sampaikan tadi. Nah, sekarang tentang hipotiroidisme. Tentang hipotiroidisme, kita lihat sini bahwa suatu kondisi di mana hormon tiroid di dalam darah itu rendah, ya. Dan ini kondisi hipotiroidisme merupakan suatu kondisi yang sulit terdiagnosis atau sulit kalau kita diagnosis baik dari sisi pasiennya maupun dari kita sendiri.
sebagai dokter kita sering luput untuk mendiagnosis ini sebagai hipotiroidisme. Dari pasiennya pun karena kalau kelainannya belum terlalu berat, biasanya pun pasien tidak akan datang ke kita kecuali dalam kondisi di mana sudah ada gangguan misalnya untuk kondisi hipotiroid biasanya pasien datang ke kita dalam keluhannya biasanya kenapa kok sering mengantuk, kenapa kok berat badan itu sekarang ini kok tambah naik ya. Kemudian juga keluhan lain misalnya gangguan pada defekasi ya, konstipasi 1 minggu, sulit BAB. Nah, biasanya keluhan-keluhan seperti itu yang datang yang biasanya bersifat tidak khas. Nah, kalau kita tidak jeli, kadang-kadang kita tidak bisa menangkap keluhan tersebut sebagai suatu kemungkinan hipotiroid, maka biasanya kita akan lost diagnosis. Nah, jadi untuk hipotiroidisme itu memang untuk diagnosisnya lebih lebih sebenarnya tidak sulit, tapi mungkin lebih mudah untuk lost diagnosis ya. Dan ini biasanya kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya pada kondisi menopause ya, atau kondisi lain postpartum dan lain-lain itu juga kadang-kadang mempengaruhi kadar hormon tiroid di dalam darah kita. Nah, untuk hipotiroidisme itu lebih banyak terjadi pada wanita berusia 30 sampai 60 tahun. Lebih banyak pada perempuan. Jadi kelainan fungsional hormon tiroid itu memang lebih banyak pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini penggolongannya kalau pada di bagian anak-anak itu biasanya ditangkapnya di sana. Mungkin ada kondisi kretinisme, ya. Dari sini biasanya karena tidak adanya kelenjar tiroid, mungkin agenesis kelenjar tiroid. Ada juga karena struma endemik. Ya. Struma endemik itu artinya memang ada di daerah tertentu ada gangguan uptake dari yodium sehingga terjadi defisiensi yodium secara massal ya pada mungkin satu populasi atau satu komunitas sehingga terjadi kondisi hipotiroidisme. Biasanya ini di daerah tertentu, kalau di Sumatera Selatan kayaknya sudah tidak ada. Tapi kalau di daerah Jawa itu ada, di daerah pegunungan, di daerah Yogyakarta itu ada. Di sana ada satu kampung tertentu yang memang ada struma endemik di sana. Kemudian juga ada mixed edema. Mixed edema artinya terjadi edema pada beberapa tempat di tubuh yang kadang ada di wajah, ada juga di tibia misalnya ya, itu ada mixed edema di beberapa tempat ya. Bukan seperti edema anasarka yang menyeluruh yang menyebar diffuse, bukan, tapi mixed edema ini ada beberapa tempat mengalami edema, terutama di tibia misalnya. Pada tibia ada edema, kemudian ada di beberapa tempat lain, misalnya di wajah ya, tapi tidak menggambarkan seperti edema anasarka pada sindrom nefrotik misalnya, bukan seperti itu. Kemudian ada juga pada kondisi hipotiroidisme ini ada kondisi hipotiroidisme primer namanya, dan juga ada hipotiroidisme sekunder yang tadi sebenarnya sudah kita bahas ya. Ini untuk melihat di mana tempat terjadinya kelainan. Kalau hipotiroidisme primer berarti kelainannya memang di kelenjar tiroidnya yang bisa bersifat spontan maupun bukan spontan. Dan kebanyakan adalah akibat proses autoimun. Nah, kalau hipotiroidisme sekunder itu gangguan utamanya adalah di sentral atau di hipofisis. Ada tumor hipofisis yang menyebabkan sekresi dari hormon TSH-nya menurun dan kemudian pada akhirnya stimulasi terhadap kelenjar tiroid pun berkurang sehingga terjadi kondisi hipotiroidisme. Nah, ini untuk gejala klinisnya yang tadi saya bilang mungkin agak sulit untuk dikenali karena bersifat umum ya. Tampilan fisik dan mental menurun ya, mood menurun ya, dan juga kelemahan umum misalnya ya, dan juga adanya ciri khasnya mungkin hanya beberapa saja seperti tidak tahan pada udara dingin atau mungkin dia suaranya kok memberat ya, suaranya kasar, dan juga yang adanya berat badan makin bertambah, konstipasi, ya. Dia merasa kok seperti sering pusing akibat dari hipotensi dan bradikardi, mental yang labil, dan lain-lain. Pada anak-anak mungkin ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, klinis ini yang kadang-kadang tidak khas yang membuat kita kadang-kadang lost diagnosis. Dan kita harus betul-betul jeli pada penampilan klinis seperti ini. Mungkin salah satu yang harus kita pikirkan adalah kelainan fungsional berupa hipotiroidisme. Nah, untuk diagnosis tentu kita harus melihat beberapa aspek ya, misalnya kita harus melihat riwayat keluarganya, riwayat penyakit, bila perlu riwayat sosial atau riwayat lingkungannya kita harus lihat. Seperti contoh tadi, walaupun tidak banyak lagi adanya daerah endemik untuk untuk struma endemik ini ya.
Nah, untuk melakukan pemeriksaan yang lebih tepat, sebenarnya kita harus segera melakukan sidik tiroid. Tapi kita ini mungkin secara teoritis saja kita sampaikan, walaupun secara praktisnya kita di sini mungkin tidak bisa melakukan. Jadi melakukan sidik tiroid itu berarti kita akan melihat apakah kelenjar tiroidnya aktif menangkap iodium yang diberikan atau tidak. Ya. Jadi pada kelenjar tiroid yang aktif saat iodium diberikan melalui modalitas terapi, melalui modalitas diagnostik kloroquine nuklir, maka terjadi uptake yang meningkat. Nah, pada kondisi hipotiroid, uptake-nya itu akan menurun, sehingga gambaran fungsional hipotiroidisme akan jelas pada saat kita lakukan sidik tiroid atau scan tiroid. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan laboratorium dengan melakukan TSA, pemeriksaan TSA dan pemeriksaan free T4. Ya, kita sebaiknya mungkin kita mulai dengan TSA sekali free T4, walaupun tadi screening katakan periksa TSA, tapi untuk efisiensi waktu mungkin sebaiknya TSA langsung diperiksa bersama dengan free T4. Nah, mengapa T3 tidak rutin kita periksa? Nanti ada alasannya, kita jelaskan nanti setelah kita membahas tentang hipertiroidisme. Nah, untuk diagnosis lanjut, pada kasus tertentu kita bisa melakukan pemeriksaan TRH pada tingkat hipotalamus, thyroid releasing hormone, walaupun mungkin sulit dan jarang atau tidak pernah kita lakukan. Ya. Kemudian pemeriksaan antibodi tiroid juga bisa kita lakukan, dan pada kondisi tertentu kita mungkin membutuhkan pemeriksaan histopatologi atau hanya dengan FNAC saja untuk melihat gambaran patologi pada pembesaran kelenjar tiroid yang ada. Jadi FNAC hanya dilakukan bila ada pembesaran kelenjar tiroid. Untuk antibodi kita sering mendapatkan sangat membantu untuk membedakan ini apakah suatu kondisi hipotiroidisme yang autoimun atau yang non autoimun. Ya, kita yang autoimun paling banyak adalah Hashimoto thyroiditis. Pada pemeriksaan antibodi anti TPO, maka kita akan mudah mendapatkan gambaran peningkatan anti TPO sehingga kita diagnosis sebagai thyroiditis Hashimoto. Nah, untuk terapi jelas kita harus melakukan substitusi dengan memberikan levothyroxine. Ya. Dan memberikan levothyroxine, kita berikan preparat tunggal, ya. Biasanya ini lazimnya kita memberikan preparat tunggal yaitu T4 saja. Tapi dulu, sekarang mungkin nggak pernah lagi atau sangat jarang untuk memberikan preparat kombinasi T4 dan T3, sangat jarang. Kita bisa cukup dengan memberikan T4 saja, itu sudah cukup untuk mengatasi kondisi hipotiroidnya. Prinsip dosisnya kita mulai dengan dosis rendah. Berarti kita titrasi secara bertahap sampai kadar hormon tiroid targetnya tercapai dan kita memberikan terapi dengan dosis maintenance. Nah, untuk monitoringnya, untuk kondisi hipotiroidisme yang kita terapi, kita cukup memeriksa TSH. Kita tidak usah memeriksa lengkap-lengkap, TSH, T4 dan T3 nggak perlu TSH, T4. Jadi untuk monitoring rutin kita cukup memeriksa TSH saja, yang bisa kita lakukan dalam waktu 4-6 minggu secara rutin. Untuk 3 bulan pertama mungkin kita tiap bulan kita periksa. Tapi kalau sudah sudah target tercapai, kita bisa melakukan maintenance dosis, ya. Biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan TSH dalam waktu yang lebih lama, mungkin per 3 bulan atau bahkan mungkin bisa per 6 bulan. Nah, jadi untuk tahapan pertama sebaiknya kita periksa tiap bulan atau 4-6 minggu, dan kemudian kita sesuaikan dosis sampai mencapai dosis maintenance, ya. Nah, kemudian kapan kita memeriksa free T4? Jadi free T4 kita periksa mungkin tidak rutin per bulan, ya. Mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan boleh paling cepat per 3 bulan atau mungkin per 6 bulan. Mengapa? Karena pada hipotiroidisme perubahan kadar TSH itu akan lebih cepat tercapai, lebih dicapai, sehingga hanya dengan melihat TSH saja kita bisa melihat adekuat atau kecukupan terapi yang kita berikan, ya. Jadi sekali lagi ini prinsip, ya, untuk kita bahwa terapi hipotiroidisme ini kita mulai dengan dosis rendah, kemudian kita titrasi, kita naikkan sampai tercapai dosis maintenance, dan yang kita monitor secara rutin per bulan atau per 6 minggu adalah TSH saja. T4 harus kita periksa mungkin dalam waktu bisa 3 atau 6 bulan. Nah, kemudian baru kita periksa. Jadi untuk efisiensi biaya, kita tidak usah periksa semuanya. Nah, ini untuk hipotiroidisme. Nah, pada anak-anak mungkin yang karena ini banyak berhubungan dengan defisiensi hormon tiroid, maka terapi hormon tiroid harus sedini mungkin, karena kalau kita terlambat memberikan hormon tiroid pada anak-anak, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada fase-fase
krusial dari perkembangan anak. Nah, kalau pada dewasa, bagaimana berapa kita memulai dosisnya? Untuk mulai dosisnya ada patokan sederhana yang bisa kita pakai. Jadi level TSH itu kan bisa meningkat. Jadi kita bisa memerlukan terapi substitusi bila kadar TSH itu lebih dari 10 biasanya ya, lebih dari 10 kita sudah bisa memberikan terapi. Ini walaupun dikatakan sini patokannya untuk TSH 20 kita bisa memulai dengan 50 sampai 75 mikrogram per hari untuk levotiroxin, dan TSH lebih dari 40 menggunakan dosis yang lebih besar sebagai inisial terapi. Nah, kalau kita jumpai TSH yang di bawah 20 tapi sudah di atas 10, kita juga bisa memulai terapi sesuai dengan klinis yang kita temukan, mungkin dengan dosis inisial yang lebih kecil, antara 25 sampai 50 mikrogram. Nah, inilah prinsipnya. Jadi intinya adalah dosis inisialnya dimulai dengan dosis yang lebih rendah, dan ini untuk patokan berapa dosis terendah yang bisa kita gunakan sebagai inisial terapi. Nah, nanti setelah dicapai donan, bisa rata-rata pasien akan mendapatkan dosis, ya mungkin ada yang 100 sampai 200 mikrogram per hari. Biasanya pada kasus-kasus pasca pembedahan, pada kasus-kasus pasca radioablasi nuklir, ya biasanya kita memerlukan dosis maintenance sekitar ini. Tapi pada kasus-kasus seperti autoimun Hashimoto thyroiditis, maka dosis maintenance mungkin bervariasi. Ada yang sekitar 100 sampai 200, tapi ada juga yang dosis lebih rendah, misalnya antara 50 sampai 100, atau mungkin antara 25 sampai 50. Nah, kalau autoimun dosisnya lebih bervariasi tergantung dengan derajat kerusakan dari kelenjar tiroidnya. Dan pada pasca pembedahan misalnya kita mendukung dosis yang lebih besar dibandingkan dengan dosis pada kelainan autoimun. Nah, setelah diberikan substitusi hormon tiroid, maka sebenarnya kelenjar tiroid tadi kan tujuannya, hormon tiroid yang kita berikan tadi kan tujuannya untuk menurunkan kadar TSH yang tinggi tadi, ya, kadar TSH yang tinggi tadi, sehingga diharapkan setelah diberikan substitusi hormon tiroid, kemudian TSH akan turun, maka penurunan TSH ini akan berdampak pada pengurangan volume dari kelenjar tiroid. Karena TSH sendiri merupakan stimulan untuk pembesaran kelenjar tiroid. Ya. TSH akan merangsang kelenjar tiroid, ya, bukan hanya merangsang sekresi kelenjar tiroid, tapi juga merangsang pertumbuhan atau pembesaran dari kelenjar tiroid. Ya. Jadi target pengobatan hipotiroidisme selain kita mencukupi hormon yang kurang, tapi efek yang diharapkan adalah TSH akan menurun. Dengan penurunan TSH ini akan berdampak pada pengurangan volume kelenjar tiroid. Nah, sekarang tentang hipertiroidisme. Nah, untuk hipertiroidisme biasanya manifestasi klinisnya lebih mudah dikenali dan lebih mudah dikeluhkan atau lebih mudah dirasakan oleh pasien dibandingkan dengan hipotiroid, ya. Kalau hipertiroid ada eksotalmos yang mengganggu, ya, ada kelainan kulit, misalnya ada irritable, ada kurang konsentrasi, tremor dan lain-lain. Dan ini biasanya lebih menyebabkan pasien lebih membuat pasien mengenali keluhan yang dirasakan, mengenali keluhan yang dirasakan dan membuat dia datang ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Mungkin tahulah ini mungkin seperti ini, ya, misalnya ada kebanyakan takikardi, debar-debar, ya, rasa tidak nyaman, ya, mungkin hiperagitasi, ya, dan juga jangan lupa juga kita tekankan pasien-pasien yang mudah tersinggung dan juga sulit tidur. Itu semuanya adalah akibat dari stimulasi pada persarapan simpatisnya, sehingga pada kondisi ini pasien akan merasa lebih terganggu dibandingkan dengan kelainan hipotiroid. Kalau kelainan hipotiroid biasanya pasien tidak begitu merasakan, atau bahkan kita pun mungkin sering terlewat dengan keluhan tersebut. Tapi kalau untuk hipotiroid kita pastikan, mungkin kita jangan sampai terlewat, hampir dipastikan kelainan hipotiroidisme lebih mudah dilihat atau dikenali. Nah, jadi ada istilah hipertiroidisme dan ada istilah tirotoksikosis. Sebenarnya kalau mengacu pada peningkatan hormon tiroid ini sama saja, ya. Dua-duanya sama, hipertiroidisme maupun tirotoksikosis itu sama-sama terjadi peningkatan hormon tiroid di sirkulasi. Tapi dari sisi etiologinya ini bisa kita bedakan bahwa kalau hipertiroidisme, peningkatan kadar hormon tiroid di sirkulasi itu disebabkan oleh hipersekresi dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroidnya yang mensekresi hormon tiroid yang berlebihan. Tapi kalau tirotoksikosis, maka asal sumber dari peningkatan hormon tiroid bisa dari berbagai tempat. Bisa dari kelenjar tiroid itu sendiri, dan bisa juga dari tempat lain. Nah, yang paling sering adalah biasanya pada kondisi adanya penyakit pada ginekologi, ya, misalnya terjadi penyakit trophoblast ganas, ya,
atau adanya mola hidaritosa yang semuanya itu bisa memicu stimulasi, bisa memicu produksi hormon tiroid yang meningkat yang berasal dari sumber non tiroid. Jadi tirotoksikosis itu lebih lebih luas cakupannya atau lebih luas pengertiannya, bisa dari tiroid maupun dari non tiroid. Tapi kalau kita bicara hipertiroidisme berarti memang dari kelenjar tiroidnya, bukan dari tempat lain. Nah, jadi tirotoksikosis ini adalah suatu sindroma akibat peningkatan hormon tiroid bebas di dalam sirkulasi. Ya. Antara laki-laki dan perempuan itu biasanya perempuan lebih banyak, ya. Persentasenya lebih banyak. Perempuan bisa sampai 2%, laki-laki 0,2%. Ini mungkin dari epidemiologi di negara barat mungkin ya. Dan gejalanya mudah dikenali, ya. Biasanya merupakan hipertiroid campuran. Artinya apa? T4 dan T3 sama-sama meningkat. Tapi untuk kepentingan praktis sehari-hari kita jarang melakukan pemeriksaan T3. Nah, T3 akan kita periksa bila nanti akan kita sebutkan, akan kita jelaskan bila kita menduga ada suatu kondisi isolated tirotoksikosis. Artinya apa? T4-nya masih normal, tapi klinisnya ada hipertiroid, tapi T4-nya normal. Pada kondisi ini kita memerlukan pemeriksaan T3. Ya. Jadi misalnya kita melakukan pemeriksaan pertama, screening PSA, kemudian kita mendapatkan hasil T4 normal. Tapi ini suatu kondisi ini kita belum yakin apakah normal atau terjadi kondisi hipertiroid atau hanya hipertiroid subklinis. Nah, pada umumnya kalau kita tidak melakukan pemeriksaan D3, kita mungkin akan sulit menentukan apakah ini diterapi atau tidak. Tapi kalau terjadi kondisi TSA berubah, T4-nya TSA-nya berubah, T4-nya normal, itu baru kita lakukan pemeriksaan T3. Karena ada istilah yang disebut sebagai hipertiroidisme subklinis, yaitu bila TSA-nya menurun, T4-nya meningkat, dan T3-nya meningkat juga. Saya koreksi, saya ulangi. Bila TSA-nya turun, T4-nya normal, ya, T4-nya normal, dan T3-nya normal juga, maka itu disebut sebagai hipertiroid subklinis. Tapi bila dijumpai TSA-nya turun, T4-nya normal, tapi T3-nya meningkat, maka ini disebut sebagai isolated tirotoksikosis. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk kapan kita melakukan terapi atau tidak. Ya. Nah, kondisi hipertiroid subklinis di mana T3 dan T4-nya normal, maka kadang-kadang kita tidak memerlukan terapi, kecuali ada gejala klinis yang mengganggu pasien. Tapi kalau untuk isolated tirotoksikosis, walaupun tidak begitu dirasakan oleh pasien, maka sebaiknya kita lakukan terapi. Karena mengingat tadi T3, apalagi yang dalam bentuk bebas, adalah hormon yang lebih aktif menimbulkan efek biologis pada target-target organ. Ya. T3 inilah yang lebih berperan dalam takikardi, terjadinya gangguan-gangguan akibat peningkatan simpatis adalah lebih banyak peran dari T3. Nah, di sirkulasi T4 itu kan setelah disekresikan bersama dengan T4 dan bersama dengan T3 saat disekresikan, sebagian T4 akan dikonversi menjadi T3, ya. Akan dikonversi menjadi T3 sehingga jumlah T3 pada akhirnya akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan T4. Saat disekresikan jumlahnya hampir sama, tapi setelah beberapa saat berada di sirkulasi, hormon T3 menjadi lebih meningkat dibandingkan T4 karena mendapat limpahan dari hasil konversi dari T4. Nah, jadi pada kondisi ini, makanya kita tidak rutin melakukan pemeriksaan T3 saat kita dapatkan hasil T4 sudah meningkat. Ya. Jadi kalau misalnya TSA turun, rendah, T4-nya tinggi, kita tidak usah lagi periksa T3. Karena T3 pasti meningkat juga. Ya. Jadi saya ulang lagi, kalau kita sudah dapatkan hasil turun, T4 meningkat, maka kita tidak perlu pemeriksaan T3 lagi karena sudah pasti T3 pun akan tinggi, ya. Kecuali bila T4-nya normal. Nah, T4 normal kita perlu melakukan pemeriksaan T3 untuk kemungkinan adanya T3 toksikosis atau isolated tirotoksikosis. Saya harap mudah-mudahan di sini kita paham mengapa kita menganjurkan, mengapa kok kita tidak usah melakukan pemeriksaan rutin semua kita periksa, yang pada umumnya sekaligus TSA, T3 dan 4 sekaligus diperiksa, ya. Menjadi semacam seperti kelaziman periksa T3, T4, TSA. Padahal kita tidak memerlukan itu semua. Kita cukup memerlukan pemeriksaan yang pertama adalah TSA, ya. Kemudian kita urutkan yang berikutnya adalah free T4 dan berikutnya baru kita lakukan pemeriksaan T3. T3 pun kita kalau tidak bisa melakukan pemeriksaan on the spot, kita harus melakukan pemeriksaan yang T3 total saja. Sehingga T3 ini sebenarnya jarang kita periksa, gitu, ya. Nah, untuk hipertiroidisme sebaliknya, kalau pada
kalau pada monitoringnya adalah melakukan pemeriksaan TSH rutin, tapi sebaliknya untuk hipotiroid yang kita periksa secara rutin adalah T4 saja. Ya, jadi jangan tiap bulan periksa TSH, T4 jika periksa semua, tapi untuk monitoring hipotiroid kita cukup memeriksa T4 secara rutin, mungkin bisa tiap 4 minggu atau per 6 minggu. Dan ini penting juga karena untuk pengendalian biaya, ya, pengendalian biaya, pasien-pasien juga akan lebih tidak akan beban biaya akan lebih berkurang, dan kita juga sebenarnya tidak begitu memerlukan hasil TSH dan T3 pada kondisi hipotiroid secara rutin, karena pada hipotiroid beda dengan hipotiroid. Pada hipotiroid TSH akan lebih mudah berubah kadarnya. Tapi pada hipotiroid TSH itu akan lama untuk reverse kembali ke normal, ya, akibat dari hipersekresi hormon tiroid di di kelenjar tiroid yang lebih banyak bersifat autoimun, maka kadar TSH pun akan lebih lambat untuk berubah. Sehingga kalau kita periksa TSH tiap bulan, maka hasilnya akan sama saja, tetap saja rendah. Nah, TSH akan berubah paling 6 bulan baru dia terjadi perubahan kadar TSH setelah kadar oksigen tembaknya mengalami kadarnya sudah stabil dalam batas normal. Baru mungkin TSH perlahan-lahan akan meningkat sehingga akan mencapai batas yang mendekati normal, ya. Nah, jadi untuk prinsip sekali lagi ya untuk hipertiroidisme, pertama saat kita memberikan terapi kita memulai dengan dosis yang tinggi, kemudian kita down titration, diturunkan dosisnya. Kemudian yang kedua untuk monitoring kita cukup periksa T4 saja secara rutin. Ya. Untuk TSH kita jangan lakukan pemeriksaan rutin karena TSH itu akan berubah paling tidak mungkin dalam waktu 6 bulan dia baru ada perubahan. Nah, untuk jenis hipertiroidisme itu yang paling banyak adalah yang autoimun, ya. Autoimun yaitu penyakit Graves. Penyakit Graves adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh adanya antibodi yang menstimulasi fungsi kelenjar tiroid. Nah, hipertiroidisme juga kadang-kadang ditemukan pada Hashimoto thyroiditis fase awal, ya. Jadi Hashimoto thyroiditis itu adalah suatu kondisi autoimun yang sebenarnya sekarang kalau kita temukan pasien sekarang kebanyakan sudah fase hipotiroidisme permanen. Tapi sebelum mencapai fase hipotiroidisme permanen, pasien-pasien Hashimoto akan mengalami fase hipertiroidisme yang transien. Ya, transien paling sekitar 6 bulan, ya. Sempat mengalami fase hipotiroidisme sekitar 6 bulan. Kemudian selanjutnya akan jatuh dalam kondisi hipotiroid permanen. Itu untuk Hashimoto. Tapi kalau untuk Graves, maka kondisi hipertiroidismenya bersifat permanen. Nah, inilah dari penyakit autoimun. Jadi kalau kita mengedukasi pasien, penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisa kita kendalikan, ya. Bisa dikendalikan dengan cara kita pengobatan secara teratur dan tepat, sehingga pada akhirnya target untuk hipertiroidisme autoimun adalah remisi, tercapai remisi untuk penyakitnya, ya. Tapi kalau untuk Hashimoto thyroiditis, mengingat kerusakan kelenjar tiroidnya sudah bersifat permanen, maka stimulan atau substitusi hormon tiroidnya itu bersifat permanen juga, ya. Jadi harus memberikan obat seumur hidup untuk Hashimoto thyroiditis. Nah, jadi penyakit Graves itu adalah penyakit terbanyak, ya, mendapat proporsi terbesar sebagai penyebab hipertiroidisme. Jadi memang ada hubungan antara ada faktor keturunan, ya. Walaupun kadang-kadang tidak langsung antara dari orang tua ke anaknya. Kadang-kadang kita temukan dari anamnesis saja, ternyata riwayat Graves ini didapatkan pada kakeknya misalnya atau pada neneknya, baru turun pada cucunya. Nanti ini tolong dilihat sendiri secara aspek genetik bagaimana polanya, ya. Karena pasien yang datang itu ternyata orang tuanya tidak mengalami. Walaupun ada juga sebagian juga ternyata memang satu keluarga memang semuanya kena misalnya. Misalnya dari orang tua kemudian ke anaknya semuanya terkena autoimun ini, ya. Tapi intinya dengan kondisi autoimun ini kita harus edukasi pasien bahwa kalau tidak ada keterlambatan, ya kita bisa mengendalikan semua gejala yang muncul. Misalnya pasien segera mengenali gejala klinisnya, gejala akibat stimulasi simpatetiknya, ya. Itu kemudian dia datang ke kita sebelum adanya eksotalmus. Nah, di sini kita akan berikan terapi dan pada akhirnya kita berusaha mencegah terjadi gangguan pada mata. Tapi biasanya kalau sudah terjadi gangguan pada mata, sudah ada eksotalmus, ini memang sulit untuk dikembalikan karena gangguan ini bersifat irreversible, ya. Paling-paling kita hanya memberikan terapi setelah kelenjar tiroid sekresinya bisa dikendalikan, maka mungkin klinis yang dirasakan oleh pasien akan
berkurang, seperti tekanan pada bola mata mungkin terasa berkurang ya. Tapi secara kosmetik mungkin kita tidak bisa secara 100% untuk menormalkan kembali. Mungkin masih ada gambaran eksotalmusnya masih kelihatan ya. Nah, ada juga kondisi hipertiroidisme yang lain ya. Kalau autoimun ini kan kondisi pembesaran kelenjar tiroid yang diffuse. Penyakit kadang-kadang juga didapatkan lebih dari satu nodul ya. Dan biasanya pada penyakit atau tanpa gejala tiroidisme secara pemeriksaan fisik tidak didapatkan gambaran stroma, tapi yang didapatkan adalah gambaran adanya nodul, bisa satu, mungkin juga bisa juga multiple. Nah, untuk penyakit Graves, ini satu penyakit autoimun dengan ciri khas akibat adanya reaksi autoimun di kelenjar tiroid, maka yang ciri khasnya adalah terjadi hiperplasia dan hipersekresi kelenjar tiroid. Jadi pembesaran kelenjar tiroid pada hipertiroidisme autoimun itu akibat dari hiperplasia ya, hiperplasia dan hipersekresi terus-menerus dari kelenjar tiroid. Tapi pembesaran kelenjar tiroid pada kondisi hipotiroid itu disebabkan oleh stimulasi dari TSH-nya. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau pada hipotiroid, pembesaran kelenjar tiroidnya akibat stimulasi TSH. Tapi kalau pada hipotiroid, pembesaran kelenjar tiroidnya adalah akibat dari hiperplasia dan hipersekresi hormon tiroid yang terus-menerus sehingga pada akhirnya terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Nah, untuk diagnosis pasti sebenarnya untuk penyakit Graves ditemukannya ada antibodi TSH reseptor, ya, antibodi terhadap reseptor TSH yang ini akan mempunyai efek merangsang sekresi hormon tiroid terus-menerus. Dia hormon antibodi TSH ini, antibodi TSH reseptor ini itu bekerja menyerupai TSH. Jadi bagaimana menjelaskan kepada pasien? Karena pasien akan sering bertanya kepada kita, sebenarnya apa yang terjadi pada kelainan hipertiroidismenya. Jadi mekanisme autoimun kelenjar tiroid itu sama secara pengertiannya dengan mekanisme autoimun di tempat lain, di mana kelenjar tiroid itu terjadi perubahan mungkin karakter atau sifat atau DNA dari reseptor TSH-nya, sehingga reseptor TSH ini akan reseptor TSH alaminya itu akan mengalami perubahan dan akibatnya mengundang antibodi untuk menyerang TSH reseptor TSH tersebut. Ya, jadi harusnya kan TSH reseptor itu adalah tempat untuk hormon TSH harusnya, kursi untuk TSH yang harus diduduki oleh TSH. Tapi sekarang akibat dari perubahan yang terjadi pada reseptor tersebut, maka yang datang adalah antibodi, sehingga antibodi tadi akan menggantikan tempat menempati reseptor yang harusnya diperuntukkan untuk TSH. Jadi antibodi ini setelah dia menduduki reseptornya, dia akan bekerja menyerupai TSH. Nah, kalau TSH kan bekerja dia sesuai dengan kebutuhan. Bila sudah tercapai kadar hormon tiroid yang normal di sirkulasi, maka dia akan mengerem sekresinya. TSH akan menurun sekresinya. Tapi akibat dari sekresi akibat dari ikatan antibodi terhadap reseptor TSH ini, maka produksinya akan berlangsung terus-menerus. Ya. Dia sudah menduduki kursinya si TSH tadi, dia akan terus-menerus merangsang sekresi hormon tiroid. Nah, inilah dasar penyakit autoimun yang sama sebenarnya dengan kejadian atau kondisi di tempat lain. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang antibodi TSH ini juga menginfiltrasi tempat-tempat lain, seperti di mata, ya, juga gambaran autoimun oftalmopati pada Graves di mata atau Graves oftalmopati. Ada juga kadang-kadang infiltrasinya di dermis ya, di seputan di dermis, ya, jadi mix edema di daerah, kebanyakan di daerah tungkai bawah ya, di daerah tibia biasanya terjadi mix edema lokal ya. Nah, penyakit Graves ini adalah penyakit autoimun yang sebenarnya pada kondisi di mana antibodi tidak begitu tinggi, dia akan membaik dengan sendirinya, tapi ini juga jarang. Kebanyakan dia akan bila tidak terapi dia akan menyebabkan dampak-dampak yang buruk untuk pasien. Dan juga remisi juga bisa spontan, bisa juga harus dicapai dengan usaha kita memberikan pengobatan.
Sehingga penting bagi kita untuk segera memberikan pengobatan untuk mencegah berbagai efek buruk akibat peningkatan hormon tiroid ini pada jaringan. Ya. Nah, pilihannya bervariasi ya. Tadi bisa pengobatan anti tiroid, bisa juga dengan pengobatan yang bersifat ablatif, tergantung dengan kondisi setempat dan juga pengalaman dokter. Dan yang lebih penting lagi adalah pasien memilih yang mana. Jadi kita berikan opsi kepada pasien dengan penjelasan keuntungan dan kerugian dari opsi yang kita pilih. Nah, ini jadi terapi hipertiroidisme secara ideal adalah untuk menghilangkan penyebab. Ya, tadi penyebabnya misalnya hipertiroidisme primer, ya kita kalau dia dari autoimun sudah kita hentikanlah proses autoimunnya dengan cara proses autoimun di lokal di tiroidnya harus kita hentikan dengan cara ablatif, bisa operasi, bisa juga terapi nuklir. Itu kalau etiologi lainnya diketahui, misalnya suatu hipertiroidisme sekunder akibat adanya tumor hipofisis, maka kita harus removal tumor di hipofisisnya. Ya. Dan pada umumnya terapinya bersifat simptomatis, ya, simptomatis dan juga kita berikan anti tiroid. Ya. Dengan tujuan, nah ini tujuan pengobatan hipertiroidisme. Yang pertama untuk menghancurkan jaringan tiroid. Yang ini tidak akan, kalau kita memilih tindakan ablatif, dia merusak jaringan tiroid. Sengaja kita rusak sehingga dia tidak bisa produksi lagi. Nah, pada tindakan ablatif itu targetnya adalah terjadi hipotiroid, ya. Jadi misalnya pasien dengan hipotiroid, kita berikan terapi nuklir, dianggap berhasil terapinya bila terjadi hipotiroid. Nah, kalau hipertiroidisme kita terapi nuklir dia belum terjadi hipotiroid, berarti kita masih memerlukan pemberian nuklir selanjutnya, bisa sampai 2 atau 3 kali. Jadi targetnya adalah terjadi hipotiroid. Kemudian yang kedua, menghambat sintesis. Ya, menghambat sintesis dan menghambat efek hormon pada jaringan. Dari nomor 2 dan nomor 3 ini yang dilakukan oleh obat-obat anti tiroid yang kita punya, ya, dari golongan profil thiouracil, ya, golongan thiamazole dan lain-lain, itu efeknya adalah menghambat sintesis dan menghambat efek hormon pada jaringan, ya, atau mungkin gabungan dari keduanya. Nah, efek hormon pada jaringan ini selain dilakukan oleh hormon tiroid, untuk menghambat sintesis dilakukan oleh hormon anti tiroid. Nah, untuk menghambat efek hormon pada jaringan bisa dilakukan oleh anti tiroid dan juga bisa dilakukan oleh terapi simptomatis seperti penggunaan beta blocker. Nah, untuk terapi hipertiroidisme ini pertama untuk anti tiroid, ya. Dia baik anti tiroid, iodium radioaktif maupun pembedahan, dia akan terjadi kondisi penurunan kadar hormon tiroid. Nah, kalau pada iodium radioaktif dan pembedahan tentu terjadi penurunan yang bersifat permanen. Tapi kalau untuk pengobatan dengan anti tiroid ini bisa targetnya adalah remisi dan suatu saat bisa terjadi rekurensi, ya. Prinsipnya tadi dosisnya kita capai dalam waktu 3 bulan biasanya akan mencapai kondisi eutiroid, ya. Tapi jangan kita hentikan di tengah jalan, kita memerlukan waktu sekitar 18 sampai 24 bulan untuk mencapai remisi. Nah, ini obat-obat yang biasa kita pakai, yang paling banyak dipakai, yang mungkin paling murah adalah PTU, kemudian ada metimazole, ya. Ini 2 obat yang paling banyak dipakai di Indonesia. Kalau di negara tetangga mungkin ada tambahan carbimazole, ya, atau neomercazole, itu ada obat-obat yang lain, tapi intinya adalah obat-obat untuk anti tiroid mempunyai satu golongan, satu kelas yang sama, ya, sebagai obat-obat anti tiroid, tapi dengan perbedaan dalam hal potensi dan efek samping. Nah, sekarang kita bicara tentang 2 obat, yaitu PTU dan metimazole, ya. Metimazole ini 2 obat yang paling banyak digunakan di Indonesia, yang dua-duanya sudah dijamin oleh asuransi artinya. Nah, antara PTU dan metimazole dari sisi efektivitas, itu metimazole mempunyai efektivitas yang lebih besar atau lebih dibandingkan dengan PTU, ya, 10 kali potensinya lebih tinggi dari PTU untuk metimazole, ya. Tapi untuk efek samping hepatotoksik juga metimazole itu 1/10 dari PTU untuk menimbulkan efek hepatotoksik. Nah, jadi itu keuntungan metimazole. Pertama, dia potensinya lebih tinggi 10 kali, sekitar 10 kali, dan efek samping ke hepatnya juga lebih rendah, 1/10 dari PTU. Itu keunggulan dari metimazole. Tapi dari sisi PTU sendiri bukan berarti dia selalu inferior di bawah metimazole. Ada aspek lain yang mungkin bisa membuat PTU lebih banyak digunakan. Pertama, murah, ya. Pertama, murah. Yang jauh lebih murah dibandingkan metimazole. Yang kedua, PTU aman untuk wanita hamil, ya. Untuk wanita hamil. Sedangkan metimazole itu hanya aman, hanya boleh digunakan setelah
trimester kedua setelah selesai trimester pertama. Artinya metimazol tidak boleh diberikan pada trimester pertama kehamilan karena akan menyebabkan efek teratogenik berupa aplasia kutis. Ya. Jadi pada trimester pertama tidak boleh diberikan metimazol. Tapi berikutnya setelah trimester pertama selesai, kita boleh menggunakan metimazol bila ada alergi atau kontraindikasi terhadap PTU. Tapi untuk lebih menjamin keamanan selama kehamilan, sebaiknya kita menggunakan PTU walaupun sudah melewati trimester pertama kehamilan. Itu yang efek yang kedua, keuntungan dari PTU selain murah dan juga bisa digunakan wanita hamil. Nah, keuntungan yang ketiga, PTU ini mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh metimazol. Di mana kalau metimazol dia hanya bekerja intratiroidal, ya, hanya bekerja menghambat sintesis hormon tiroid. Tapi kalau PTU dia mempunyai dual efek, yaitu selain intratiroidal menghambat sintesis hormon tiroid, dia juga mempunyai efek ekstratiroidal, yaitu menghambat konversi dari T4 menjadi T3, ya. Nah, jadi konversi T4 menjadi T3 itu penting karena nanti T3 itu yang menimbulkan efek klinis yang besar. Sehingga kalau konversinya bisa diblok atau bisa dikurangi, maka secara klinis pun akan terasa lebih cepat perbaikan. Nah, jadi itu keuntungan PTU, dia bisa bekerja ekstratiroidal. Walaupun sebenarnya kalau kita hanya menggunakan metimazol yang hanya bekerja secara intratiroidal, efek di luar tiroidnya untuk menghambat konversi atau mencegah efek pada jaringan perifer itu sudah dilakukan oleh obat lain yaitu beta blocker. Tapi tetap saja dengan menggunakan PTU, terutama pada kasus-kasus seperti krisis tiroid itu PTU lebih menguntungkan karena dia juga mempunyai kemampuan ekstra tiroidal yang tidak dimiliki oleh metimazol. Sehingga dia akan bekerja bersama dengan beta blocker misalnya untuk mencegah efek klinis pada kasus-kasus emergensi kelainan hormon tiroid ya, pada kasus krisis tiroid itu. Biasanya kita lebih memilih PTU dibandingkan metimazol. Tapi pada kondisi yang tenang, terjadi hipertiroidisme yang tenang, ya, yang mungkin tidak sampai pada kondisi krisis, kita bisa menggunakan metimazol saja, ditambah dengan beta blocker. Nah, ini untuk dosis permulaan mungkin tidak usah terlalu dihafalkan, tapi prinsipnya adalah pada penggunaan obat anti tiroid dengan dosis yang tinggi di awal, ya, kemudian kita turunkan sampai akhirnya tercapai dosis maintenance. Contoh misalnya PTU, berapa sih dosis besar PTU? Satu tablet PTU itu ada sekitar 100 mg. Jadi bisa kita berikan untuk dosis awal mungkin 3 kali 200 sampai 600 mg misalnya. Misalnya kalau pasien-pasien yang klinisnya tenang mungkin 3 kali 200 mg sudah cukup. Tapi pada kasus krisis tiroid kita bisa memerlukan dosis yang lebih tinggi. Bisa memberikan 3 kali 300 mg atau bahkan mungkin sampai 3 kali 600. Walaupun jarang kita berikan sampai 3 kali 600, tapi secara teoritis bisa diberikan sampai dengan 600 mg ya. Tapi kita dalam praktik sehari-hari cukup memberikan dosis besar itu artinya adalah bila kita menggunakan dosis lebih dari 300 mg dalam 24 jam. Bisa kita berikan 3 kali 200 mg atau mungkin bisa lebih 3 kali 300 mg. Nah, berapa dosis untuk metimazol yang dia bilang sebagai dosis besar? Nah, itu pada kasus hipertiroidisme dengan kadar TSH yang sangat rendah dan kadar free T4 yang tinggi, itu kita bisa memulai dengan dosis yang tanda kutip dosis tinggi ya. Dosis tinggi itu bisa 2 kali 20 mg atau 1 kali 20 mg. Dan selanjutnya bisa kita turunkan setelah 4 atau 6 minggu menjadi dosis yang lebih rendah ya, mungkin 1 kali pemberian. Dan untuk metimazol ini dia cukup diberikan 1 kali pemberian ya, tinggal kita memberikan rata-rata 1 kali pemberian saat kita sudah maintenance dose. Tapi untuk initial dose bisa kita berikan sampai 2 kali pemberian. Tapi kalau untuk PTU, untuk maintenance, untuk initial dose kita memberikan dalam 3 kali pemberian. Bisa 3 kali 200 atau mungkin setelah diturunkan 3 kali 100 dan pada akhirnya bisa kita berikan dengan frekuensi yang lebih berkurang menjadi 2 kali 100 atau mungkin hanya 1 kali 100 mg saja. Nah, itu untuk perbandingan antara metimazol dan PTU. Nah, sekarang ada mungkin beberapa masalah setelah kita memberikan terapi hormon tiroid. Nah, ini masalah mengenai remisi. Remisi kita, ini target kita adalah remisi kalau kita memilih pengobatan dengan anti tiroid, ya, di mana remisi akan tercapai setelah ya lebih kurang 18 sampai 24 bulan ya. Bisa berkisar 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun lebih kurang. Walaupun ada juga kasus melaporkan bisa tercapai remisi dalam setelah pengobatan 1 tahun. Walaupun mungkin dalam praktik sehari kita jarang mencapai target tercapai remisi dalam waktu 1 tahun. Kebanyakan remisi dicapai dalam rata-rata 2 tahun. Kalau pengalaman pribadi saya ya sekitar 2 tahun itu baru tercapai remisi. Ya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat prognosis untuk tercapainya remisi ini pada pasien
kapan kita melihat ini kemungkinan remisinya lebih besar atau bahkan lebih kecil kemungkinan remisi. Ini artinya untuk memilihkan opsi terapi. Jadi kalau kita lihat bahwa pasien ini dengan severe hipertiroid, kadar hormon tiroidnya sangat tinggi, atau mungkin goiternya yang sangat besar, ya, atau rasio T3 dan T4 dalam darahnya sangat tinggi, ya, T3-nya jauh lebih tinggi daripada T4, atau pasien dengan kadar antibodi antibodi terhadap reseptor TSH tadi yang sangat tinggi. Nah, kalau kita jumpai beberapa kondisi ini, mungkin kita bisa berikan edukasi ke pasien bahwa ini lebih tepat diberikan terapi nuklir. Karena kalau kita berikan terapi dengan obat-obat antiroid, maka kecil kemungkinan terjadi remisi. Nah, ini pentingnya kita untuk melihat prognosis kemungkinan remisi pada pengobatan yang kita berikan. Jadi kalau kita temukan kondisi empat kondisi ini, maka mungkin inilah yang pilihan yang tepat untuk langsung diberikan terapi radioaktif nuklir, ya, atau mungkin terapi pembedahan. Tapi kalau empat ini tidak kita jumpai, misalnya ada juga pasien yang tanpa hipertiroid tapi tanpa disertai pembesaran punjer tiroid, maka pilihannya mungkin cukup dengan obat anti tiroid. Tapi kalau kita jumpai yang empat ini, maka terapi pilihannya sebenarnya adalah dengan radiasi nuklir atau mungkin dengan pembedahan. Nah, kapan dilakukan pembedahan? Apakah boleh dilakukan pembedahan pada kasus hipertiroidisme? Pembedahan boleh dilakukan dengan syarat, satu, sudah tercapai kondisi eutiroid. Artinya jangan lakukan pembedahan saat terjadi kondisi masih hipertiroid, karena sangat berbahaya lakukan manipulasi pada kondisi hipertiroid, karena akan bisa mencetuskan kondisi krisis tiroid, ya. Nah, jika dari sisi teknis pembedahan juga saat terjadi hipertiroid dilakukan pembedahan, maka terjadi perdarahan yang lebih sulit untuk dikontrol. Sehingga syarat pembedahan adalah pertama, kadar hormon tiroid sudah mencapai level normal. Yang kedua adalah bila pembesarannya sudah mengganggu secara mekanik. Secara mekanik artinya apa? Sudah terjadi gangguan menelan, mungkin dia kesulitan menunduk atau sulit menoleh dan lain-lain, itu artinya sudah ada gangguan mekanik sehingga pembedahan di sini ada tempatnya. Nah, walaupun juga mungkin ada indikasi lain, misalnya kosmetik, ya. Pada indikasi kosmetik pun kadang-kadang juga dilakukan untuk melakukan pembedahan. Nah, ini relapse. Jadi kita remisi tercapai rata-rata 18 bulan sampai 24 bulan. Nah, kalau relapse itu biasanya setelah terapi di stop sudah kita anggap remisi, dalam 3-6 bulan pertama harus kita monitor, ya. Dalam 3 bulan kita harus cek ulang kadar hormon tiroidnya. Nah, biasanya remisi akan tercapai dalam 3-6 bulan pertama setelah pengobatan stop. Nah, relapse akan terjadi dalam 3-6 bulan pertama setelah pengobatan stop. Tapi setelah lebih dari 1 tahun, misalnya dalam 3-6 bulan tidak dijumpai relapse, kemudian kita periksa lagi di 6 bulan berikutnya, itu biasanya kemungkinan rekurennya juga rendah, ya. Jadi yang penting krusial adalah 3-6 bulan pertama setelah pengobatan di stop. Nah, cuman kita bisa mengedukasi pasien bahwa untuk mempertahankan remisi, maka ada edukasi, misalnya pasien jangan banyak konsumsi makanan laut misalnya, ya, atau makanan-makanan yang banyak mengandung yodium. Jadi kalau dalam waktu 3-6 bulan pertama pasca pengobatan disuntikan pasien banyak mengkonsumsi yodium, maka dipastikan tidak sampai 3 bulan itu sudah akan terjadi relapse, ya. Nah, kemudian juga pada kondisi tertentu, misalnya pasien sudah mengalami remisi, tapi kemudian hamil, ya. Nah, biasanya kan kehamilan akan memicu rekurensi dari hormon tiroid yang meningkat ini, karena kehamilan trimester pertama itu juga akan menyebabkan peningkatan kadar hormon tiroid. Dan juga postpartum, ya, postpartum akan terjadi peningkatan kadar hormon tiroid. Nah, itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, tentang kelainan fungsional hipo maupun hipertiroid. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, kita punya waktu mungkin lebih kurang 5-10 menit, ya. Silakan.